Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bicara Sendiri bersama Diki Maulana. Sebelumnya gue ada pertanyaan nih buat teman-teman semua. Kalian ini udah pernah belum ngedenger atau bahkan sering bilang hal-hal semacam ini? Gue sih udah duga kalau bakal kayak gini jadinya. Lu gak percaya sih apa yang gue bilang? Kaget ya? Gue udah memperkirakan hal kayak gini sih sebelum lu ngelakuin itu. Kalian pernah dengar atau pernah bilang kayak gini? Perkenalkan, ini disebut dengan hindsight bias atau bias prediksi. Kita akan bahas itu hari ini. Sikap seolah tahu segalanya dan seakan telah memprediksi sebuah masalah atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain, hal tersebut merupakan sebuah ilusi yang besar. Ilusi yang kita sebut sebagai bias prediksi. Secara umum, bias prediksi merupakan sebuah kecenderungan untuk mempercayai bahwa diri telah mengetahui sejak awal hasil dari sesuatu setelah mengetahui suatu hasil, atau kita sebut sebagai efek. Kita tahu segalanya. Orang pertama yang melakukan atau mengamati fenomena ini bernama Baruch Bischoff, seorang psikolog asal Amerika. Dalam sebuah seminar bersama para dokter, beliau melihat sebuah fenomena dalam sebuah kasus. Jadi, para dokter telah mengatakan hal-hal semacam ini. Saya sudah memprediksi kalau ia mengalami penyakit diabetes. Sudah tidak terelakkan lagi sih. Dia pasti adalah seorang pengidap penyakit diabetes. Ya, saya juga menduga kalau dia memang berindikasi memiliki penyakit itu. Namun, Bischoff merasakan bahwa ia tidak menemukan sebuah alasan yang ilmiah terhadap pendapat para dokter ini, yang mana hal tersebut mereka ketahui setelah mereka mengetahui hasilnya. Berdasarkan hal ini, Bischoff bersama Beth melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Pada tahun 1927, Nixon mengunjungi Tiongkok untuk bertemu dengan Mao Zedong. Para pembesar ini bertemu dan Bischoff bersama Beth melakukan sebuah percobaan dengan mengumpulkan beberapa responden untuk mengetahui hasil dari percobaannya. Dia melemparkan pertanyaan semacam ini. Apa yang akan terjadi dari pertemuan ini? Apakah dampak negatif atau dampak positif? Para responden ini sepakat. Hampir seluruhnya mengatakan bahwa pertemuan ini akan menghasilkan kegagalan. Tapi hal yang menakjubkan adalah ternyata Nixon berhasil melakukan pertemuan tersebut dan mengakhiri perang antar pemimpin kedua negara ini. Kemudian berita ini tersebar dong. Setelah tersebar, Bischoff bersama Beth melakukan atau melemparkan pertanyaan yang sama kepada responden yang sama. Tapi hasilnya justru berbeda. Mayoritas memandang malah saya sudah menduga kalau ini akan berhasil. Termasuk orang-orang yang berkata sebaliknya pada pertemuan sebelumnya. Dalam percobaan ini, Bischoff dan Beth akhirnya menemukan bahwa mereka sudah menduga sesuatu atau menduga hasilnya, padahal kenyataannya mereka tidak memprediksi hal itu sama sekali. Kita harus berhati-hati terhadap bias prediksi ini, karena dapat membawa sikap arogan bahwa diri kita mengetahui segalanya, terlebih pada orang tua kepada anaknya. Dalam sebuah kasus terdapat kejadian semacam ini. Seorang anak telah banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game. Kemudian setelah ujian tengah semester, anak ini mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian sang ibu berkata seperti ini. Ibu udah tahu akan begini sejak kamu main game. Justru malah aneh kalau nilaimu tidak turun. Si anak merasa sakit hati dan jatuh harga dirinya. Tapi untuk menyelamatkan hal tersebut, kita bisa melakukan pernyataan yang jauh lebih baik. Kali ini nilaimu sedikit menurun. Menurutmu, apa permasalahan dari hal ini? Mari kita cari tahu solusinya. Atau bisa juga kamu salah.
Tapi jadikan ini pelajaran dan lain kali kerjakan lebih hati-hati. Menghilangkan bias prediksi dalam sebuah pernyataan ternyata dapat melindungi hati orang lain tanpa harus merasa angkuh dan arogan. Ternyata menghindari pernyataan-pernyataan semacam ini juga menimbulkan banyak efek positif dalam sebuah hubungan. Mari sama-sama kita hilangkan kalimat "saya sudah menduga", karena kata-kata "saya sudah duga" mungkin terdengar superior, tapi di saat yang bersamaan itu dapat menghancurkan hati dan perasaan orang lain. Yuk jaga perasaan orang lain dengan menghilangkan bias prediksi dalam keseharian kita. Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat, walaupun sedikit tidak jelas. Sampai jumpa di Bicara Sendiri selanjutnya. Saya Diki Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.